alias selamat datang lagi di channel saya. Nama saya Muhammad Ilham Akbar dengan NPM 235705109 dari kelas D. Dan ini adalah video terakhir kita mengenai teori bahasa dan automata. Dimana saya akan membahas, ini adalah salah satu yang mungkin kalian akan tahu atau emang terkenal, yaitu adalah Turing Machine atau mesin Turing. Sedikit flashback dikit ya. Turing Machine atau mesin Turing itu sendiri diciptakan oleh Alan Turing di tahun 1936 dengan konsep dan cara kerja, yaitu menerima recursive enumerable language. Maksudnya itu menerima angka atau bahasa perhitungan rekursif, yang mana menjadi dasar atau fundamental konsep dalam teori komputasi dan sangat berperan penting dalam peran ilmu komputer dan perkembangannya, yang mana mendeskripsikan tentang suatu model matematika yang mana merupakan suatu abstrak yang simpel mengenai suatu komputer. Di konteks automata dan theory of computation, Turing machine are used to study the properties of algorithm, yang mana mesin Turing digunakan untuk mempelajari bagaimana algoritma dan bagaimana cara menentukan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan komputer atau dengan komputer. Di sini menjelaskan bahwa menentukan masalah apa yang bisa dan tidak bisa diselesaikan oleh komputer, sehingga menjelaskan bagaimana mesin Turing sangat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah komputasi. Dan sini juga adalah Turing machine behavior is determined by finite state machine, yang artinya ditentukan dengan mesin deterministik. Di sini maksud dari sini adalah perilaku mesin Turing ditentukan oleh oleh finite state machine itu sendiri, dan yang mana bila dia mencapai suatu state yang direject ya atau yang ditolak, maka komputasi bisa dibilang itu tidak sukses. Mesin Turing sangat berguna atau sangat penting dalam pembelajaran of limit understanding of computing, yang mana artinya mesin Turing adalah alat yang dapat digunakan untuk mempelajari batas pemahaman tentang dasar dari computer science. Mesin Turing consists of set infinite length of which left and right operation can be performed. Di sini maksudnya adalah mesin Turing itu terdiri dari pita yang panjangnya tak terhingga, atau bisa dibilang seperti suatu roll film zaman dulu yang itu tidak terhingga dan bisa digunakan untuk melakukan operasi baca tulis. Jadi kita lihat contohnya, apa itu key dan apa itu T dalam simbol atau tuple yang ada di mesin Turing. Nah, contohnya bagaimana transisi dalam tabel itu bekerja. Nah, ilustrasinya. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton channel dari Turing Machine by Eng Micro Lecture, di mana dia menjelaskan mengenai bagaimana suatu mesin Turing itu bekerja secara visualisasi. Dan ada beberapa versi yang jelas seperti Turing Machine Example dari Easy Theory dan lain-lain. Namun ini salah satu contoh yang simpel dan cepat menurut saya dalam memahami dasar dari bagaimana mesin Turing dapat bekerja. Dia akan lanjut The halt kemana? state is another critical state that every Turing machine needs. Without the halting state, the machine will keep looping. Suppose you have a tape with two values A and B stored on it. Bagaimana dia We could bekerja represent dalam this A type of sama system B. with the black box notation, in which we show our inputs enter outputs to our machines. Menjelaskan The problems bagaimana si in a P A B in, P itu sebagai pertambahan di sini, lalu outputnya juga AB. Nah, jika ini inputnya itu kali, di sini inputnya AB dan ininya
dan bisa dibilang adalah operasinya itu adalah perkalian, maka hasilnya juga akan perkalian. Every operation we want to perform. Itu dari saya. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan dalam penjelasan materi. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.